Saya bisa share screen, Mbak? Iya, sebentar Ibu. Ini kok, ini belum bisa. Apakah sudah bisa, Bu? Sebentar, sebentar saya coba. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini berkat fasilitas yang diberikan oleh Mbak Yasmin, kita bisa bersama-sama di Zoom meeting ini. Ya, selamat datang Mbak Isti ya, memang panggilannya begitu ya? Mbak Yasmin, Mbak Nabila, Mbak Tisna ini. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi kemarin hasil diskusi dari Mbak Yasmin, ada beberapa mahasiswa yang mungkin ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan program Fast Track S1, S2 Pendidikan Kimia. Ya, namanya juga Fast Track ya, jalur cepat. Ya, jadi kalau selama ini yang kita ketahui, mohon maaf ada telepon sebentar. Assalamualaikum. Iya, Mbak. Ya, sorry. Iya. Waalaikumsalam. Terus, iya. Iya, desain inovasi pembelajaran semester 1. Iya. Terus, oh, nonton. Oh, berarti yang kesukaan sing semester 1 tingku berarti sing nonton desain pembelajaran, kemudian apa ya, contoh pembelajaran TIK dan sebagainya atau sebut. Nah, literasi digital itu semester 3. G, 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 G. Nah, sing kurikulum toh ada toh, teman-teman. G, 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 G. Oh, ngaten. Nggih, mangke kan saged menawi sampun kan saged kula cek malih. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih. Mohon maaf, ini sedang unggah jadwal. Nggih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini mungkin yang awalnya mungkin masih belum tahu secara pasti bahwa di program pendidikan kimia S2 ini ada yang namanya jalur fast track. Jadi kalau jalur cepat untuk bisa lulus S1 dan S2 hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi kalau jalur reguler berarti kan S2 itu harus ditempuh oleh mahasiswa yang sudah lulus
S1. Tetapi mulai tahun 2021 untuk S2 di seluruh UNES ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang berprestasi itu adalah bisa menempuh S1 dan S2 walaupun S1-nya belum lulus. Ya, jadi inilah jalur fast track. Sehingga untuk jalur fast track memang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6. Ya, jadi yang sudah lulus mata kuliah sampai dengan semester 6. Ya, jadi mungkin kemarin yang dari flyer yang mungkin sudah disampaikan. Jadi per Juli 2024 ini program pendidikan kimia ini sudah terakreditasi unggul. Jadi mulai tahun 2021 kemudian sampai dengan 2024 kemarin sebelum sampai Juli peringkat akreditasinya baru baik ya. Jadi baik berdasarkan penilaian dari BAN PT. Tetapi kita sudah melakukan akreditasi ulang atau reakreditasi sehingga per Juli ini pendidikan kimia sudah terakreditasi unggul sama seperti halnya S1 pendidikan kimia dan S1 kimia. Ya, jadi di jurusan kimia dulu namanya jurusan kimia, sekarang kita sebut sebagai rumpun kimia, berarti semua program studinya sudah terakreditasi unggul. Ya, nah, adapun untuk jalur fast track ini, jadi awalnya itu adalah berdasarkan pada peraturan rektor, ya adanya jalur fast track. Di mana untuk jalur fast track ini memang memiliki beberapa ketentuan. Jadi yang bisa mengambil jalur fast track itu hanya mahasiswa S1 UNES. Ya, jadi yang luar UNES tentu saja tidak bisa ya. Tidak bisa karena apa? Karena memang beriringan dengan program S1-nya. Di sini ketentuannya adalah mahasiswa program sarjana yang ada di UNES dengan perolehan SKS setidaknya sudah 100 SKS, ya sudah lulus semester 5 kalau dulu ya awalnya ya, tetapi karena pendaftaran itu ada di semester 6 sehingga memang mata kuliahnya otomatis sudah lebih dari 100 SKS. Dan kalau saat ini berarti sudah lulus semester 6. Ya. Yang sebagai ketentuan adalah yang jelas itu mata kuliahnya sudah ditempuh semua, tinggal skripsi itu paling bagus begitu ya. Tapi nanti karena di sini kemudian ada MBKM, nanti itu kalau dulu kan memang belum ada MBKM. Sehingga semester 6 itu harapannya sudah lulus semua mata kuliah, tinggal skripsi di semester 7 dan 8. Itu yang akan memudahkan mahasiswa itu mengikuti program fast track ini. Karena di semester 7 dan 8, mahasiswa sudah harus mengikuti perkuliahan semester 1 untuk di semester 1 paling tidak ya di semester 7 bersamaan dengan penyusunan skripsinya. Ya. Nah, IP minimal yang diperbolehkan untuk mendaftar itu termasuk cukup rendah ya, 3,25 itu sudah kita anggap sebagai mahasiswa berprestasi karena sekarang kan IPK kan tinggi-tinggi kan gitu. Kemudian nilai TOEFL-nya itu adalah 450 ya. Itu harapannya adalah sekaligus untuk syarat ujian skripsi. Sehingga memang setidaknya sudah wajib memiliki nilai TOEFL dari yang dipersyaratkan. Saya kurang paham yang ada di S1 apa standarnya S1 dulu lah. Ya, jadi yang S1 untuk syarat ujiannya itu minimal berapa, kita ikut saja. Yang penting pokoknya punya sertifikat TOEFL. Oke. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari 2 dosen bergelar doktor. Karena S1, S2 fast track ini, kalau saudara misalnya sudah cocok dengan dosbing S1-nya, itu kita bisa nanti dosbing S2-nya adalah dari dosbing S1. Jadi bertepatan langsung begitu. Itu bisa ya, asalkan dosennya sudah bergelar doktor. Ya, karena di S1 kan ada yang belum bergelar doktor. Sehingga kalau yang
belum bergelar doktor, berarti nanti untuk S1-nya selesai itu adalah dosen yang dari S1, nanti berarti yang untuk S2 ganti dosen yang sudah bergelar doktor. Itu, okay. Nah, rekomendasi silakan mau dari siapa. Yang penting itu adalah 2 dosen yang sudah bergelar doktor. Yeah. Nah, untuk rekomendasi karena saudara berjauhan, ini boleh dalam bentuk soft file, tidak harus tanda tangan asli. Ya, jadi nanti asalkan dosen yang bersangkutan bersedia untuk memberikan scan tanda tangan, maksudnya tanda tangan dalam bentuk scan cukup. Ya, jadi bisa nggih. Jadi gampang lah maksudnya begitu. Kemudian yang penting adalah sanggup membayar biaya pendidikan selama menempuh program studi fast track. Ini adalah kalau tergantung nanti di pendaftarannya ada atau tidak ya. Kalau di pendaftarannya ada, berarti ini adalah membuat surat pernyataan barometer cukup. Ya, kalau sekarang kan 110.000, ya ini sanggup membayar biaya pendidikan. Kemudian bagaimana pembayaran pendidikan di program fast track? Karena program fast track itu ditempuh harapannya adalah maksimal 5 tahun saudara selesai, ya sehingga kalau saat ini saudara berada di semester nantinya di semester 7, ya semester 7, 8, kemudian nanti sampai semester 9, 10. Kalau itu dihitung dari S1. Ya, jadi ini sebenarnya ketentuan yang wajib diikuti walaupun tidak tertulis adalah saudara sanggup menyelesaikan dalam 5 tahun. Ya, jangan lebih. Maksudnya begitu. Nah, sehingga pada semester 7 dan 8 adalah saudara 7, 8, 9, saudara ini harus menyelesaikan perkuliahan semester 2 sekaligus menyelesaikan skripsinya. Semester 2, bukan semester 2. Mata kuliah S2 misalnya ya. Mata kuliah S2 sekaligus menyelesaikan skripsi. Skripsi wajib selesai semester maksimal semester 8. Jadi sekarang saudara sudah posisinya di mana skripsinya? Boleh dibuka anunya, dibuka mikrofonnya. Mbak Istri, misalnya Mbak Istri skripsinya sudah sampai apa? Terakhir karena semester 5 itu baru dapat metopen Bu. Jadi semester 5 itu baru itu selesai proposal, tapi proposal untuk matkul metopen. Nah, cuman dari saya sama teman-teman dosping kita Pak Kasmui, dari kita belum ini Bu. Pak Kasmui belum ada apa pertemuan sama progres itu Bu sejauh ini. Ya. Jadi, artinya belum bimbingan. Nggih, belum mulai. Okay. Terlebih semester ini banyak yang ikut BKM. Maksud saya jangan semester depan ya. Kalau bisa sekarang ini liburan ini sudah dimulai. Nggih, Bu. Oke, jadi artinya anak-anak saya yang saya bimbing ini sudah dari kemarin sudah gitu, guys. Harapannya nanti di semester depan saat SMA, misalnya kalau kita di SMA gitu, SMA sudah mulai mulai sekolah lagi, artinya masuk sekolah. Ini kita mungkin sudah mau bisa uji coba, mulai apa sudah mulai. Oke. Kalau itu bisa cepat, maka mungkin selesainya juga bisa lebih cepat dari semester 8. Oke, jadi nanti untuk semuanya saja. Jadi soalnya ini mau liburan, ini menurut saya kita kebut, ya kita kebut untuk tadi penyesuaian dengan mungkin dulu proposalnya itu adalah baru sekedar untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, tetapi yang sekarang dipastikan ini adalah sudah sampai dengan pembimbing setuju, sehingga kemudian segera seminar dan segera melakukan penelitian. Ya itu mungkin mudah-mudahan akan bisa mempercepat. Ya, jadi kalau bisa cepat semester 7 selesai gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah. Tapi maksimal semester 8 untuk yang mengikuti program fast track wajib selesai. Ya, jadi saudara bisa ngitung sendiri gitu Mas saya gitu ya, ngitung bahwa saya maunya semester 8 itu sudah selesai.
Kenapa? Karena ini namanya fast track. Sehingga saudara semester 7 sembari menyelesaikan skripsi ada perkuliahan, di semester 8 saudara juga sembari menyelesaikan skripsi ada perkuliahan, harapannya saudara lulus di situ. Di semester 2 ada mata kuliah lagi tadi seperti halnya di S1 metodologi penelitian lagi, itu harapannya adalah saudara luarannya proposal tesis. Ya, jadi mungkin tadi ya kerja kerasnya itu. Nah, kalau saudara tadi yang saya katakan dosbingnya berlanjut, itu nanti akan saya sampaikan kepada dosbing bahwa nanti adalah tema skripsinya itu sekaligus tema tesis. Sehingga tesis itu merupakan kelanjutan dari skripsi, sehingga tidak membuat barang baru, tetapi memperbarui, memperluas, memperdalam dari skripsinya. Ya, itu yang apa saya harapkan. Ini yang sudah berjalan, ada yang kakak kelas itu Mbak Ulia, Mbak Siti Fatimah kalau tidak salah, atau Mbak siapa gitu ya. Itu dia dosbingnya tetap Pak Arjono. Ya, jadi terus lanjut. Gitu ya, maksudnya gitu. Kemarin Mbak Yosefin yang lulus 4,5 tahun, jadi 5 tahun itu maksimal ya. Mbak Yosefin Debbie itu lulus 4,5 tahun. Ya, dosbingnya kemarin Bu Endang instrumen penelitian, S1-nya ya instrumen penelitian, pengembangan instrumen, kemudian di S2-nya dilanjutkan dengan analisisnya yang ditambah, apa namanya yang ditambah, begitu. Ya. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi itu ya. Jadi kesiapan mental bahwa memang saya harus selesai di semester di tahun kelima itu saya selesai. Ya, jangan lebih. Gitu ya. Itu apa keuntungan dari fast track. Kemudian dari sisi biaya pendidikan, saudara karena saudara masih sebagai mahasiswa UNES dan semester 7 dan 8 masih harus menyelesaikan atau membayar UKT untuk semester 7 dan 8, maka program fast track ini SPP-nya hanya separuh dari biaya reguler. Jadi kalau yang sudah lulus kemudian daftar S2 itu tahun ini semester ini biaya pendidikannya adalah 7 juta. Ya, itu kalau yang sudah lulus. Ya, nah karena berhubung saudara belum lulus, itu berlaku dari yang kemarin-kemarin juga ya, yang tahun 2022, 23, 21 itu angkatannya itu hanya membayar 50% biaya pendidikan S2-nya. Ya, sehingga kalau reguler itu 7 juta, maka saudara memang di sini ada tambahan biaya selain biaya pendidikan di S1 yang selama ini saudara berapa? Itu cukup membayar 50%. Jadi 3,5 juta. Ya, itu ini sudah berlaku dari yang kakak kelas juga sama. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan yang pertama dulu ya. Nanti mungkin ada tanya jawab, silahkan. Jadi ini nanti untuk mahasiswa fast track. Ya, mahasiswa fast track. Pada semester 1-2 program magisternya berarti pada semester 7 dan 8. Ya, 7 dan 8. Maka nanti saudara ada perkuliahan maksimal 9 SKS. Ya, jadi di semester 7 9 SKS, di semester 8 9 SKS, nanti sisanya di semester 10 dan di semester 9 dan 10. 9 saja lah, masih sampai dengan 9 bisa. Jadi makanya kenapa kemarin kalau Mbak Devi itu bisa, ya jadi karena di semester 8 boleh saya perbolehkan untuk lebih dari 9. Ya, yang penting pokoknya mampu. Jadi kenapa saya membolehkan karena skripsinya sudah hampir selesai. Ya, jadi kalau sekiranya kok skripsinya masih belum selesai ya jangan banyak-banyak Mas saya begitu. Jadi ini bisa ya, jadi nanti saudara total untuk S2 ini SKS-nya 36 SKS untuk tinggal tahun ini saja. Tinggal tahun ini SKS untuk S2 itu 36 SKS, yaitu
8 SKS untuk tesis, sisanya adalah kuliah. Ya. Nah, kalau yang reguler itu berarti kuliahnya 2 semester, berarti kalau 32 dikurangi 8 itu 28, maka semester 1 14 SKS, semester 2 14 SKS. Kalau yang reguler. Tetapi kalau yang fast track tadi ya, karena masih harus menyelesaikan skripsi, kan tidak mungkin itu full 14 SKS, sehingga tadi diatur 9 SKS dulu gitu ya. Berarti masih ada sisa. Kemudian nanti kalau misalnya semester 2 itu bisa lebih, kalau skripsi yang penting skripsinya selesai dulu. Ya, skripsi selesai, kalau belum berarti 9 SKS. Dan nanti sisanya kita ambil di semester 10. Gitu. Ya. Sambil menyelesaikan tesisnya. Ya. Kemudian semester 9 maaf ya, semester 9. Jadi nanti sambil menyelesaikan tesis, kemudian semester 10 tesisnya oke, sudah lulus. Itu harapannya begitu ya. Sudah, ini nggak usah, ini nggak usah. Sudah saya sampaikan tadi. Maaf. Apa ini tadi? Ini enggak usah ya. Jadi itu nanti ini apa tadi 23 ya, enggak sesuai tadi biayanya. Jadi memang sebelum naik jadi 7 juta, tahun kemarin itu malah 7,5 juta. Ini turun jadi 7 juta. Sebelumnya memang 5,5 juta untuk biaya S2. Ini sudah enggak usah. Jadi kalau yang di MIPA itu yang ada ya berarti S2 Pendidikan Matematika, S2 IPA, S2 Pendidikan Fisika, S2 Pendidikan Kimia. Sekarang ada yang baru tuh S2 Biologi itu tapi belum ikut. Ya, jadi ini ya yang ada. Nah, ini beberapa yang mahasiswa yang sudah lulus, tapi kalau yang ini adalah Mbak Kori ini adalah angkatan pertama. Ya, angkatan pertama mahasiswa fast track. Ya, ini bertiga dengan Mbak Chandra, ya ini sudah 3 ini saja. Ya, tadi. Oke, ya 3 ini. Jadi angkatan pertama